Allah katabal maqadir. Allah menuliskan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Allah pertama menciptakan qalam. Allah bersumpah dengan qalam. Qalam pena, bukan tempat ikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dia tulis. Tempat menulisnya itu adalah papan yang terjaga dan terpelihara bernama Lauh Mahfuz. Ya qalam, wahai qalam, tulis. Lalu qalam pun menulis. Sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala yang terjadi di alam ini tidak ada yang di luar kendali dan kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwa yang terjadi di alam semesta ini di luar kendali dan kuasa Allah, berarti dia syirik. Berarti ada kekuasaan lain di luar kuasa Allah. Di dalam kantor ini tidak ada yang berkuasa kecuali saya. Apapun yang bergerak di sini kekuasaan saya, kata seorang direktur. Kalau ada yang lain, berarti ada dua direktur. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti sudah lama hancur. Maka kita berkata la ilaha illallah. Di antara ulama ada yang membedakan bahwa yang ini namanya ketetapan dulu sejak zaman azali, belum ada awal, belum ada akhir, dan dia belum terjadi. Sedangkan yang ini adalah ketetapan yang sudah terjadi. Tapi setelah saya teliti, saya baca-baca, itu semua ijtihad ulama. Maka kebanyakan mengatakan ini ijtihad ulama. Tapi yang jelas kita dituntut untuk percaya yang ada dalam nas, antu'mina billah, kau beriman kepada Allah biqadri, dengan takdirnya, khairihi, takdir yang baik, wa syarrihi. Seorang ibu menikah, setelah itu punya anak. Saat hamil sudah berdoa, sholat, berzikir, baca Quran. Tiba-tiba lahir anak, maaf beribu maaf, na'udzubillah, mohon maaf, lahir dalam keadaan cacat. Kalau tidak beriman kepada takdir, bisa gila. Kenapa anak saya yang begini? Kenapa saya yang kena begini? Kenapa? Satu-satunya jalan untuk melepaskan dari huru hara, kacau balau pikiran ini hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang bisa membesarkan anaknya yang dalam kekurangan fisik maupun mental sampai anak itu usia remaja dewasa dengan penuh kasih sayang? Mengapa? Karena saat itu dia percaya bahwa ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia itu dari nutfah 40 hari. Berubah menjadi alaqah 40 hari. Berubah menjadi mudghah 40 hari. Nutfah, sperma 40 hari cairan. 40 hari dalam bentuk darah. 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku. Kemudian Allah kirim malaikat. Lalu kemudian malaikat itu menuliskan. Lalu kemudian malaikat itu. Dan malaikat itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa merubah takdir ini? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya